Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pembahasan yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz, kalau mungkin saya tidak salah, ada tadi disampaikan bahwa ada kemusyrikan kecil dan bahkan kita bisa beribadah bukan karena Allah Ta'ala. Yang saya mau tanyakan, kira-kira musyrik yang kecil dan maksud dari pernyataan tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz bahwa kita beribadah bukan karena Allah Ta'ala itu seperti yang bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua Pak Ustadz, ini terlepas dengan materi pada pagi hari ini. Yang kedua, kadang biasa sholat, kalau mungkin saya di baris kedua, di saf kedua atau ketiga, terkadang saya dengan tidak sengaja melihat tulisan sarung yang ada di depan saya itu. Bahkan artinya ini secara tidak sengaja, kadang langsung saya baca begitu. Itu kira-kira hukumnya bagaimana Pak Ustadz? Itu yang kedua. Yang ketiga, ini kan hari Jumat. Biasa kalau di kampung dibandingkan dengan di sini, bahkan kalau di Waropin ada juga yang ini. Kira-kira yang saya mau tanyakan, apakah memang ada sholat sunat qabliyah Jumat? Ya, kalau misalnya di kampung, khususnya di Sulawesi, biasa itu orang kalau hari Jumat biasanya 2 kali azan. Azan pertama itu mungkin isyaratnya bahwa memberikan kita waktu untuk sholat sunnah qabliyah. Biasa 2 kali azan. Itu yang pertama, dan yang kedua setelah khatib mau naik mimbar. Bahkan di Waropen juga ada beberapa masjid begitu. Tapi kalau di sini kita kan rata-rata 1 kali azan saja langsung khatib naik di mimbar. Yang saya mau tanyakan, memang betul ada atau tidak sholat sunnah qabliyah Jumat? Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, syirik itu ada 2. Yang pertama ada syirik besar. Jadi ini tegas-tegas beribadah kepada selain Allah. Beribadah kepada selain Allah. Jadi dia menyembah sesuatu selain Allah. Jadi menyembah Allah, tapi di satu sisi dia juga beribadah, mempraktekkan ibadah menyembah kepada selain Allah. Berhala umpama. Ini banyak, di kampung-kampung kita ini masih umum ini. Ya. Ada orang yang datang ke sungai membawa sesajen dengan keyakinan bahwa di sungai itu dia punya nenek moyang berupa buaya, dan disertai dengan keyakinan bahwa nenek moyangnya itu bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan madarat. Jadi yang paling itu ada keyakinan bahwa kalau saya tidak datang, saya bisa sakit. Ya, kalau saya tidak datang, saya bisa mati. Ada keyakinan seperti itu. Nah ini syirik, ya, beribadah kepada selain Allah. Nah, ini pelakunya harus memperbaharui syahadat untuk diterima
taubatnya. Kemudian yang kedua ada syirik kecil. Syirik kecil itu menyembah Allah tapi bukan karena Allah. Ya, jadi beribadah kepada Allah. Kelihatannya sholat. Ya, sholat ini bentuk penyembahan, bentuk ibadah kepada Allah. Tapi sholatnya ini bukan karena Allah, karena pencitraan saja umpama. Ingin dicitrakan sebagai orang yang soleh, ingin dicitrakan sebagai ya, nah biasanya orang begini kalau di rumah tidak sholat, ya, seperti itu umpama. Nah, ini kita harus ini yang sangat dikhawatirkan oleh baginda Nabi SAW. Jadi akhwafu ma akhafu bih, yang paling dikhawatirkan itu bukan syirik besar. Kenapa? Karena kalau itu barangkali sudah 1-2 orang lah yang mau. Tapi yang umum menimpa ini adalah syirik kecil ini. Nah, makanya kalau kita lihat dalam Al-Quran, Nabi wa idh hadara Ya'qubal maut, ketika Nabi Yakub ini sudah dalam keadaan sekarat mau meninggal dunia, beliau kumpulkan putra-putranya, kemudian beliau tanyakan, ma ta'buduna min ba'di, ma ta'buduna min ba'di, wahai anak-anakku, nanti sepeninggal aku ini apa yang kalian sembah? Apa? Jadi Nabi Yakub tidak menanyakan siapa yang kalian sembah, karena pasti yang kalian sembah itu Allah. Tapi apa? Jadi ada apa? Ini ketika kita kemudian beribadah kepada Allah karena apa-apa selain Allah, nah disitulah kita jatuh di dalam syirik kecil. Nah syirik kecil ini menggugurkan pahala amal yang sedang dilakukan itu. Kalau syirik besar ini menggugurkan pahala semua amal, semuanya. Seperti itu kira-kira yang pertama, syirik kecil. Bisa ria, melakukan apa? Ingin dilihat orang. Bisa juga sum'ah, ingin didengarkan orang. Ya, ini syirik-syirik yang sifatnya kecil itu. Jadi melakukan suatu amal bukan karena Allah. Kemudian yang kedua, apa tadi? Oh, membaca tulisan, ya betul itu. Ya, jadi memang kalau kita pergi sholat berjamaah, dimakruhkan menggunakan pakaian-pakaian, terutama kaos-kaos. Ini biasa ada tulisan di belakang ini, ya. Apalagi tulisannya itu besar, warnanya mencolok ya. Karena kita ini lagi kalau lengah itu memang baca itu. Nanti, saya lagi sholat ini. Ya. Termasuk pengumuman biasa di papan-papan pengumuman itu, saldo apa macam-macam itu biasa terbaca kalau lagi sholat. Justru kita memperhatikannya ketika lagi sholat. Nah jadi begini, karena itu bukan suatu kesengajaan, maka ketika kita sadar segera kita palingkan. Tidak usah membatalkan sholat, batal sudah sholat saya. Jadi ketika kita sadar, segera kita palingkan. Jangan diteruskan. Ya. Seperti kayak merek-merek sarung gitu biasa dibaca ya. Wadimor, Gajah Duduk gitu ya. Ya. Jadi kita sholat berjamaah, hindari memakai pakaian yang ada tulisan atau bergambar di belakang. Nah, karena kasihan yang di belakang kita.
Kadang-kadang terutama kalau kita di Jawa itu kan mahasiswa ini biasa. Nah, itu biasa tulisannya itu malah bikin tersinggung orang. Kadang-kadang ada kosnya dia yang bilang matamu picek, ditulis di belakang. Jadi orang baca tuh. Nah, itu, apalagi yang seperti itu, ungkapan-ungkapan yang istilahnya ini mengandung bulian atau ejekan, tertulis di baju kaos, dipakai pergi sholat berjamaah. Nah, kita tahulah, kita pahamilah masing-masing makomnya ini di mana gitu. Ya, seperti itu mungkin. Jadi kalau kaitannya dengan sholat tak, begitu kita sadar, kita langsung kembali. Jangan diteruskan. Seperti itu. Kemudian sunnah qobliyah sebelum Jumat. Ada hadis Nabi SAW sebutkan bahwa ya, setiap sholat itu selalu diiringi. Jadi setiap sholat fardu itu selalu diiringi dengan 2 rakaat setelahnya dan 2 rakaat sebelumnya. Itu yang pertama itu. Nah, adapun masalah azan itu, ini kita perlu jelaskan sejarahnya. Bahwa zaman Nabi SAW Jumat itu disyariatkan menjelang hijrah. Jadi Nabi pertama kali sholat Jumat itu di Madinah azan 1 kali. Azan 1 kali. Zaman Sayyidina Abu Bakar azan 1 kali. Zaman Sayyidina Umar azan 1 kali. Nah, ketika Sayyidina Utsman menjadi khalifah, dan ini Masjid Nabawi sudah mengalami perluasan. Jadi pertama kali Masjid Nabawi itu diluaskan itu di zaman Sayyidina Umar. Kaum muslimin sudah banyak. Nah, sehingga kemudian dianggap penting untuk kadang-kadang orang ini saking asiknya di pasar itu lupa kalau ini hari-hari Jumat. Jadi untuk mengingatkan itu, maka Sayyidina Umar mengambil inisiatif hari Jumat itu azan 2 kali. Azan yang pertama itu sebagai peringatan untuk mengingatkan bahwa ini adalah hari apa? Hari Jumat. Nah, ini biasanya mungkin sekitar jam-jam setengah 11 atau jam 11 itu azan pertama sudah dikumandangkan untuk mengingatkan ini hari Jumat. Nah, kemudian azan yang kedua itulah yang dikumandangkan ketika waktu sholat sudah masuk. Itu yang sebenarnya. Nah, yang pertama itu tadi diingatkan. Akan tetapi kemudian pada perkembangan selanjutnya ada di antara ulama kita yang menetapkan bahwa disunnahkan pada hari Jumat 2 azan, bukan wajib. Jadi disunnahkan pada hari Jumat itu dua azan. Nah, bahkan dulu zaman Sayyidina Utsman itu azan subuh pun 2 kali. Azan subuh 2 kali. Azan pertama itu untuk membangunkan. Karena mungkin belum ada toa itu waktu belum ada toa. Jadi azan pertama untuk membangunkan orang, ya kira-kira mungkin jam 4 sudah azan. Atau setengah 4 sudah azan untuk membangunkan orang. Nah, azan yang kedua nanti ketika waktu sholat sudah masuk. Waktu sholat sudah masuk, itu yang sebenarnya. Nah, jadi masalah qobliyah Jum'ah, ya, kita biasanya nunggu orang azan dulu, baru kemudian sunnah qobliyah. Tapi sunnah qobliyah itu kalau waktu sudah masuk berarti sudah bisa dilaksanakan. Sampai kapan? Sampai waktu habis. Ya. Jadi seumpama waktu masuk jam 11.54, orang belum azan, kita sudah bisa qobliyah. Sudah bisa. Kenapa? Karena waktu sholat sudah masuk. Sampai kapan? Sampai masuk waktu asar. Jadi qobliyah itu bisa dilakukan sampai masuk waktu asar.
Meskipun sudah selesai sholat zuhur, umpama atau sudah selesai sholat Jumat, baru kita tunaikan qobliyahnya itu boleh. Karena waktu penunaian qobliyah itu memanjang sampai waktu sholat habis. Mulai masuk waktunya. Jadi tidak harus betul-betul sebelum sholat. Ya. Yang penting waktunya masuk dan memanjang sampai waktu sholat habis. Bisa kita tunaikan qobliyah. Jadi saya tidak ada masalah bagi kita yang meyakini bahwa ada qobliyah sebelum Jumat, silahkan ditunaikan. Kalau tidak sempat sebelum Jumat, tunaikanlah setelah Jumat. Ya demikian. Oh, ada satu pertanyaan lagi.